Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman SIB dan selamat malam juga lembaga UKMKI Universitas Jember. Selamat malam juga PKPT IPNU dan IPPNU Universitas Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya kepada kita sehingga kita malam hari ini dapat kembali belajar, dapat kembali ngaji. Dan yang berikutnya sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, sebelum kita menginjak kepada materi, sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah agar acara dapat terselenggara dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya, sebelum kita menginjak ke materi, izinkanlah saya menyampaikan CV dari pemateri. Nama Ustadz Dhani Firdaus SPD MPD, alumni Pondok Pesantren Al Bidayah Tegal Besar Jember, pembina Ma'had MAN 1 Jember, dosen IAI Al-Qadiri Jember, pembina Pondok dan Majelis Asy Syariah Ajung. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya haturkan. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati seluruh mahasiswa. Semoga kita semuanya diberi kekuatan, semangat terus untuk mengikuti kajian-kajian fikih kontemporer ini. Kebetulan pada malam ini yaitu bab kita yaitu memasuki kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu, yaitu madorot itu harus dihapus, ya. Madorot atau yang biasa kita sebut dengan bahaya itu harus dihapuskan. Kenapa? Karena kalau tidak dihapus maka bahaya itu sendiri akan menimbulkan pada nyawa, kematian dan lain sebagainya, sehingga ini bertentangan sama dengan kaidah Islam yaitu hifdzun nafs, menjaga nafas jiwa itu adalah yang utama, sehingga kaidah ini muncul, ad-dararu yuzalu, madarat itu harus dihapus, ya. Dasar kaidahnya apa? Dasar ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kalau Rasulullah SAW, la darara wa la dirara. Tidak boleh ada madarat, ya, pada dirinya sendiri. Tidak boleh ada bahayanya tidak boleh ada bahaya bagi dirinya sendiri, wala dirara, dan juga tidak boleh ada bahaya bagi orang lain. Hadis inilah yang menjadi patokan bahwasanya bahaya itu harus dihapus atau harus dihilangkan, yaitu berdasarkan hadis Nabi. Kemudian dari kaidah ad-dararu yuzalu ini melahirkan beberapa kaidah. Seperti biasanya yang sering saya katakan pada kajian sebelumnya, ada kaidah pokok, ya. Ini adalah kaidah pokok yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu. Kemudian dari kaidah pokok ini melahirkan banyak kaidah-kaidah yang bisa menjadi paduan hukum, seperti itu. Uraian kaidahnya apa saja dari kaidah ad-dararu yuzalu? Yang pertama yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahaya itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Contohnya, semisal kita di dalam hutan atau bepergian atau dimanapun, kemudian sudah dalam keadaan lapar, sedangkan tidak ada makanan lagi, paman itu ghairu bagin wala adin,
maka kita boleh memakan hal-hal yang haram, ya, dan tidak berlebihan dan juga tidak ada unsur mengulangi. Semisal ini contoh, kita di dalam hutan hanya ada makanan babi atau ular, maka kita harus memakan babi ular itu kalau sekiranya nanti itu nyawa kita bisa hilang dan juga sangat berbahaya bagi tubuh kita, sehingga harus memakan hal-hal yang dilarang meskipun itu haram, contohnya ular maupun babi. Namun ingat kadar makanannya itu, paman itu rogoi robagin, ya, orang yang sudah dalam keadaan darurat itu boleh, yang penting tidak berlebihan. Apabila orang itu sudah merasa cukup memakan misalnya istilahnya 1 porsi, nah, atau misalnya 10 kali makan, maka selebihnya itu menjadi haram. Cukupnya hanya pada 10 itu tadi atau 1 porsi itu tadi. Kecuali Ustadz, saya itu kan mau setelah ini mau bepergian jauh, membutuhkan waktu lama, apakah boleh saya memakan agak lebih agar saya mempunyai kekuatan untuk berjalan? Boleh, seperti itu. Kalau ada tujuan seperti itu boleh. Namun ingat, tidak ada keinginan untuk mengulangi kembali wala'abin, ya, dan juga tidak ada unsur agar untuk kenyang dan lain sebagainya. Kalau hanya untuk menghilangkan kebahayaan tadi, maka boleh memakan ular atau memakan babi tersebut. Contoh lain misalnya, ini dalam kitab Faraidul Bahiyah dijelaskan ada beberapa contoh sesuatu yang dilarang itu dibolehkan. Contohnya itu misalnya bai'ul aroya, jual beli pada buah-buahan yang masih belum matang. Ini sebenarnya banyak terjadi di Indonesia, sistem tebasan, ya. Sistem tebasan biasanya orang itu menebas padi, menebas buah-buahan, kan sering itu di rumah kita, ada rambutan, ada mangga, ada padi. Belum pada waktu itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Namun bisa menjadi boleh bai'ul aroya ini membeli sesuatu atau buah-buahannya masih belum matang atau tumbuhan, dengan catatan tapi di sini itu menjual korma atau anggur yang masih di atas pohon. Nah, sedangkan belum matang juga. Namun diperbolehkan bagi orang yang fakir. Nah, kenapa? Karena mereka itu sangat membutuhkan uang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka diperbolehkan untuk menjual menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohon dan juga belum matang seperti itu. Karena memang tidak boleh membeli atau menebas buah-buahan atau padi-padian yang masih belum matang. Nah, kenapa? Karena kan lihat itu biasanya orang tebasan bisa rugi, bisa enggak. Islam itu kan sangat menjaga. Karena 50-50, maka di dalam fikih jualan tebasan itu tidak boleh. Karena masih tidak tahu, ya nanti kalau padinya bagus, nah, ya kalau nanti hasil, kan biasanya diperkirakan dulu, ditaksir. Oh nanti ini harganya segini. Rugi tidaknya nanti ketika matang kan tidak tahu, tidak ada yang tahu. Akhirnya di dalam Islam karena masih goror, masih tidak jelas, sehingga tidak diperbolehkan. Namun dalam keadaan seperti ini, orang yang sudah fakir, miskin lagi, hanya ada itu, maka diperbolehkan menjualnya. Kenapa? Karena tidak ada penghasilan lain selain itu. Seperti itu. Kemudian masalah li'an, nah, ini yang diperbolehkan juga. Li'annya itu mendakwa istrinya berzina, ya. Kan suami itu boleh mendakwah istrinya, kamu ini sudah berzina misalnya. Namun kesulitan untuk mendatangkan 4 saksi itu kan susah. Kan tidak mungkin ini datangkan 4 saksi yang melihat kejadian zina dengan orang lain, itu kan sangat susah. Sehingga karena susahnya itu, sulitnya untuk mendatangkan 4 saksi, maka diperbolehkan. Nanti tinggal di pengadilan ditentukan oleh si kodi atau hukum penegak hukum tersebut atau hakimnya nanti yang menentukan. Kenapa? Karena kalau kita menuruti sesuai kaidah kan sesuai kaidah fikih harus mendatangkan 4 saksi melihat kejadian zina tersebut, kan sangat susah sekali mendatangkan. Ya kalau ada yang lihat, kalau tidak ada kan seperti itu. Sehingga kasus li'an ini diperbolehkan meskipun tidak ada saksi seperti itu. Li'an itu menuduh istrinya berzina, ya. Seperti itu. Kalau laki-laki kok tidak ada istilah li'an, ya karena kalau laki-laki nanti bisa diperbolehkan untuk menikah lagi, ya, sampai 4. Kemudian tingkat-tingkat darurat, ada tingkat-tingkatan darurat. Ini masalah darurat ini tidak sembarangan. Apakah ini darurat, Ustadz? Saya akan mau keluar ke Surabaya,
Ini kan darurat sudah Ustaz. Dia tidak ada lagi ya. Ini perlu diketahui terlebih dahulu tingkat-tingkatan. Apakah memang semua itu bisa dikatakan darurat? Ya. Yang pertama itu darurat. Kalau yang masalah darurat itu sangat jelas. Keadaan seseorang apabila tidak segera mendapatkan pertolongan atau tidak melakukan sesuatu, maka nyawanya akan hilang. Kalau sudah berkaitan tentang nyawa, ini sudah pasti ini ya. Ini sudah pasti termasuk darurat. Semisal apa namanya? Kita di suatu tempat tidak ada makanan lagi, hanya ada itu, maka entah itu mencuri atau makanan haram harus dilakukan. Kenapa? Karena bisa kehilangan nyawa kalau tidak melakukan hal tersebut. Itu sangat wajib hukumnya sudah. Kenapa? Karena hifdzun nafas, menjaga nyawa. Kemudian di bawahnya darurat itu ada hajat. Nah, kalau ada hajat kan biasanya orang yang ketika menikah ada hajat ini, ada hajat itu kan tidak sholat. Apakah boleh itu ya? Lalu seperti ini hajat itu bagaimana posisinya? Yaitu keadaan seorang yang sekiranya tidak segera mendapat pertolongan, mendapatkan kepayahan ya, mendapatkan kesakitan hanya kepayahan, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Yaitu itu hajat ya. Semisal apa? Contohnya kalau dalam kitab Faridul Bahya itu yaitu tentang misalnya masalah berbuka puasa ya. Orang yang melakukan puasa fardu, nah, itu ketika ada hajat misalnya, orang ini kan punya kerjaan supir misalnya, itu kan tidak kuat. Nah ini semisal pekerja berat tidak kuat, tapi dia kan tidak mati, hanya tidak kuat nanti ketika bekerja. Maka itu dalam keadaan hajat seperti ini masih diperbolehkan. Atau juga masalah ada seorang laki-laki kan tidak boleh pakai sutra, kan haram. Namun karena gatal-gatal, sedangkan kalau dalam sholat itu kalau sampai bergerak 3 kali kan tidak sah. Makanya kalau pakai sutra kan tidak gatal, halus kan soalnya. Bisa juga menghindari gatal-gatal. Maka yang awalnya pakai sutra itu tidak boleh ketika sholat atau ketika dalam keadaan apapun itu diperbolehkan untuk memakai sutra. Itu tingkatan kedua yaitu hajat. Di bawah darurat itu ada hajat. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat, yaitu kebutuhan ya. Manfaat itu satu kebutuhan. Kebutuhan orang yang terpaksa hanya misalnya orang yang hanya mampu makan ketela ya. Padahal dia itu padahal dia itu bisa juga makan nasi. Namun karena hanya mampunya hanya memakan ketela, akhirnya yang makan ketela. Seperti itu kan hanya mengambil manfaatnya. Ini manfaat dan tidak termasuk dalam kategori darurat. Ini termasuk macam-macamnya, macam-macam keadaan yang berbahaya. Kalau yang manfaat ini sebenarnya bisa makan nasi, namun kuatnya hanya beli ketela seperti itu. Ya tidak usah maksakan memang. Tidak punya uang masa mau beli yang lain seperti itu. Yang keempat yaitu zainah ya. Zainah itu zain, menghias kalau dalam artinya. Yaitu suatu kebutuhan orang yang terpaksa hanya makan nasi ya dengan lauk pauk sederhana, misalnya nasi hanya sama tempe tok. Padahal dia menginginkan lauk yang sangat mewah. Nah, misalnya seperti itu. Hal itu bagaimana? Ya bukan termasuk darurat. Ustaz saya ingin maksakan ingin makan chicken, ingin makan. Oh enggak punya uang mau makan chicken. Nah, ini hanya dalam kategori zainah, ingin mewah. Tapi sebenarnya orangnya tidak mampu. Berarti kan maksakan. Ini juga bukan termasuk darurat. Kemudian terakhir yaitu fadlul, orang yang sudah berlebihan, misalnya kaya raya, uangnya banyak ya, seperti siapa misalnya, seperti yang punya Jarum misalnya. Kekayaannya kan 75 triliun. Saya makannya ada di Ustadz, saya makan siangnya ada di Indonesia, makan malamnya di Amerika, makan sarapan paginya ada di London misalnya. Oh, gayanya seperti itu ya. Itu fudulul kelebihan. Dan juga ini manfaat zainah fadlul ini bukan termasuk bukan termasuk darurat. Semisal Ustaz saya nggak bisa makan kalau nggak di London ya, karena dia sudah uangnya triliunan, itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tidak termasuk al-masyaqqah tajlibut taisir, pembahasan kemarin masalah kesulitan itu mendapatkan kemudahan kan tidak termasuk itu. Kemudian kaidah yang lahir juga dari
ad-dararu yuzalu, itu ada kaidah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Madarat itu, bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan madarat yang lain. Jadi kalau sudah ada bahaya, ini tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain. Contohnya, ini yang sering terjadi pada kita. Kita ini sama-sama naik sepeda. Di depan kita kan ada truk. Kita sudah dalam keadaan ngebut, tidak bisa ngerem. Otomatis karena nabrak truk ya. Kemudian di samping juga ada sepeda. Ya, ini daripada saya nabrak truk, mending tak tabrakan sepeda. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Jadi ad-dararu la yuzalu bid-darar. Madorot itu tidak bisa dihilangkan dengan madorot. Ini kalau kita ke samping ini ditabrakkan ke sepeda lain, ini kan sering seperti itu. Ini tidak boleh karena bisa menimbulkan madarat yang lain. Baru kalau kasusnya kemarin yang di Sempolan itu ditabrakkan ke samping, tidak mengian yang lain. Nah, tapi ternyata kemarin itu waktu ada truk yang kecelakaan aqua yang banyak itu kan menghabiskan banyak nyawa itu sampai 7 seperti itu. Jadi yang tidak boleh itu. Niatnya padahal ingin lebih aman. Sehingga ada kaidah yang berlaku idza syatama ad-dararani fa alaikum bi akhafihima. Apabila ada suatu bahaya keduanya, maka ambillah yang lebih ringan. Kalian ada dalam satu keadaan itu ada sama-sama bahaya. Maka mana yang harus dipilih, Ustaz? Yang dipilih adalah yang paling ringan, akhafud dararnya ya. Akhafud dararnya. Saya punya uang. Kalau beli beli nasi tok ini bisa kenyang tapi tidak enak. Kalau saya beli yang itu, ini tidak bisa mengenyangkan, malah saya tidak bisa pergi. Ya tetap harus milih nasi, nyari yang paling aman seperti itu. Kemudian ada kaidah juga yang berlaku ketika dalam kasus ini, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan. Ya, ini kaidah yang terakhir. Jadi menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Semisal ya, contohnya ya, sholat Jumat itu kan wajib. Ya, kita di samping kita ada teman yang sakit, ada teman yang sangat sakit parah. Milih yang mana ini? Milih menganu masoleh, mendatangkan kemaslahatan yaitu menunaikan kewajiban sholat Jumat, atau menjaga teman kita yang sedang sakit parah. Mana yang harus diutamakan? Yaitu darul mafasid, yaitu menolak keburukan, menolak bahaya. Kenapa? Karena kalau teman kita tinggal, dia sudah sakit parah misalnya, ini kan bahaya. Nanti kalau dia ada apa-apa, siapa yang mau nolong? Kita masih Jumatan. Maka mana yang dimenangkan? Sholat Jumat yang sudah sudah jelas wajibnya akan kalah ya. Kenapa? Karena darul mafasid ya, menolak kerusakan, menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada mendatangkan masoleh ya. Itu. Jadi kalau ada teman yang sakit parah, tidak ada yang jaga, ini nanti kalau ditinggal juga malah bahaya, sedangkan pas berbarengan dengan sholat Jumat, maka yang dimenangkan adalah menjaga temannya yang sakit seperti itu. Itu beberapa turunan kaidahnya. Jadi setiap amal perbuatan yang diperbolehkan karena adanya udzur, apabila udzur itu sudah hilang, maka amal itu juga menjadi kembali seperti semula ya. Semisal ini contohnya masalah tayamum, ketika tidak ada air ya, maka ketika sudah sholat ya sudah tahu ada air misalnya, maka harus bagaimana? Ya tayamumnya menjadi batal. Bahaya juga seperti itu. Bahayanya ketika sudah kita makan tadi itu, makan babi atau makan ulat, kita sudah merasa cukup ya, bukan kenyang, cukup, maka sudah disitulah batasannya. Kalau kita teruskan malah jadi haram seperti itu. Kecuali kalau kita memang ada tujuan lain, mau bepergian jauh, jadi butuh bekal banyak, maka tidak apa-apa makan itu lagi. Seperti itu. Ini yang jelas intinya pada kaidah ini, ad-dararu yuzalu, sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Apabila nanti ada sama-sama bahaya, Ustaz, ini perkara ini bahaya, kita menghadapi sesuatu yang seperti ini bagaimana? Pilihlah yang paling ringan seperti itu. Kalau sudah urusan kewajiban sholat sama bahaya ini, mana yang dimenangkan? Maka kaidah yang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang diutamakan adalah menolak bahaya. Maslahatnya yang satu yang kewajiban dinomorduakan seperti itu ya. Mungkin itu pembukaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Baik, kepada teman-teman mungkin ada pertanyaan, saya akan membuka 2 termin, 1 termin 3 pertanyaan. Monggo, bisa
diucapkan langsung ataupun melalui chat. Monggo teman-teman. Saya persilakan. Sekali lagi, di termin pertama saya membuka Saya 3 ingin tanya pertanyaan. Mas Bizan. Monggo Kafa untuk bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz dari tanya bagaimana ketika ada prajurit apa itu Kopassus kan biasanya dia ditaruh di dalam hutan biar bisa hidup alami dengan makanan-makanan alami, tidak menutup kemungkinan juga mungkin suatu ketika juga makan ular mungkin ya kan gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Apakah termasuk doror? Karena memang disengaja di hutan kan gitu. Terima kasih Ustadz. Baiklah untuk masalah tentara ya sekarang ya. Karena ini kasusnya tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kan masalah tentara Fiyaumil Qital memang pada era peperangan. Jadi memang benar-benar perang dan tidak ada makanan sehingga makan apa adanya. Kalau yang sekarang kebetulan ini tetangga ini di samping rumah ini ada yang jadi tentara. Apakah memang kan disengaja itu di mana ditaruh di hutan atau ditaruh di Rian Jaya itu katanya waktu itu. Itu satu sudah dibekali ya, sudah dibekali makanan-makanan yang mengandung protein tinggi. Bekalnya sedikit tapi hanya makan, saya pernah waktu itu dikasih sama beliau itu gandum. Itu kalau makan itu bisa nggak makan 1 hari. Ada juga biskuitnya gabinnya itu kalau dimakan 1 kali itu bisa kenyang sampai 1 hari. Sebenarnya sudah dibekali mereka itu. Namun ketika dalam bekal itu sudah habis, maka ya bagaimana ya tetap meskipun hatinya itu sengaja, namun kan tujuannya kebaikan itu. Dalam rangka pelatihan, kalau sudah nanti perang kan para TNI tentara yang maju, sehingga ya harus Pak namanya itu tetangga saya Pak Bor namanya tentara itu. Gimana Pak kalau misalnya ya makan ular, makan seadanya, makan babi, makan ular, ya tidak ada yang dimakan lagi. Kadang sampai 1 minggu, 2 minggu waktu pelatihan di sana. Karena memang menghadapi nanti ketika perang, situasi perang, gambarannya seperti itu. Ini dalam rangka latihan, ya di ajli taklim. Dalam fikih itu banyak hal-hal kalau dalam rangka pelatihan itu sangat sesuatu yang tidak boleh itu, yang tidak masyru', tidak disyariatkan itu diperbolehkan. Contohnya apa? Salat duha. Salat duha itu kan masyru'nya yang disyariatkan sendiri. Namun dalam rangka melatih anak-anak diperbolehkan untuk berjamaah. Dan hal itu juga dalam hal ini, apalagi sampai menyangkut nyawa, ya. Waktu itu Pak Pur bilang nggak ada yang bisa dimakan lagi ini kalau nggak makan ular. Ya makan langsung ular, babi yang seadanya. Jadi sangat ya, bahkan wajib hukumnya untuk makan hal-hal yang tadi. Kenapa? Yaitu ad-darurat tubihul mahdzurat, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa, memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Mungkin yang lain. Baik, bagaimana Kafa? Apakah ada feedback untuk pertanyaan tadi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Monggo, di termin pertama ini masih ada 2 pertanyaan. Kepada teman-teman, boleh mengajukan pertanyaan melalui langsung ataupun lewat chat. Halo? Bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada, saya agak sedikit menjelaskan ya, 5 menit untuk menjelaskan ad-dararu la yuzalu bid-darar. Sesuatu yang berbahaya itu tidak dapat dihilangkan dengan madharat yang lain. Ini yang memang harus sangat diwaspadai ya. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu korbannya nanti menjadi 2 orang, yang harusnya itu 1 orang menjadi 2 orang.
Contohnya yang saya tadi contohkan yaitu masalah tabrakan sepeda. Nah, ini karena sering terjadi, terutama yang sopir-sopir truk itu. Saya tidak tahu nanti itu ketika di pengadilan umum, pengadilan hukum Indonesia, mana yang disalahkan kan data. Biasanya kan alasannya rem blok. Sehingga ditatapkan ke pinggir. Biasanya seperti itu kan truk-truk itu. Namun ketika ditatap di pinggir, kendaraan juga banyak. Sehingga menimbulkan tabrakan beruntun dan juga membahayakan yang lain, bahkan sampai banyak yang mati kayak kasusnya yang kemarin di Sempolan. Kalau kita sendiri menghadapi situasi tersebut, ya cari jalan amannya, ya cari yang paling fa'alaikum di sini idza jtama'a ad-dararani fa'alaikum bi akhaffihima. Manakala berkumpul ada dua bahaya maka ambillah yang lebih ringan, ya. Di depan kita sudah haus, tidak ada minuman lagi, satunya racun, satunya juga racun. Mana yang kalian pilih? Pilih racun yang tingkatnya tingkat ke istilahnya? Tingkat bahayanya itu paling sedikit, ya. Jadi jangan pas langsung asal minum racun, ya pokoknya racun kan boleh, ini tidak ada minuman lagi, ya jangan. Paling yang tingkat bahayanya lebih sedikit seperti itu. Kemudian idza jtama al-mafsadatani fa'alaikum bi akhafihima. Manakala dua mafsadah, ya, ada dua keburukan, ya, bukan dua bahaya, bukan. Idza jtama al-mafsadatani, ada dua mafsadah berkumpul. Fa'alaikum bi akhafihima, maka ambillah yang lebih ringan. Contohnya apa? Ada seorang yang sakit, ya, dan kata dokter harus dioperasi. Sedangkan operasi itu berbahaya. Orang tersebut dihadapkan pada pilihan sakit terus, ya, atau sakit sementara operasi. Nah, sedangkan kalau operasi itu resikonya bisa sampai mati seperti itu. Pilih yang mana kira-kira? Yang lebih bahaya sakit terus karena itu harus kan kalau sakit itu kan ya itu operasi sering ini. Kemarin juga mbah saya itu milih operasi, ya. Pilihannya kan dua, dia tidak bisa jalan, habis haji langsung tidak bisa jalan, lumpuh, sakit terus, kakinya ceklek-ceklek, engsel tulangnya itu. Milih mana? Milih operasi ini belum tahu nanti hidup tidaknya. Yang kedua, milih nggak operasi tapi sakit terus. Nah, makanya berlaku kaidah idza jtama'a al-mafsadatani fa'alaikum bi akhaffihima. Kalau ada dua mafsadah, ini kan sama-sama bahaya, ya. Operasi juga bahaya, sakit terus juga bahaya. Fa'alaikum bi akhaffihima, maka ambillah yang paling, maka kamu harus wajib mengambil bi akhaffihima, yang paling ringan. Mana yang paling ringan? Ya operasi. Meskipun kemungkinannya itu adalah 50-50. Daripada sakit terus seumur hidup, ya. Kayak kasusnya mbak saya, itu kan sakit terus. Ceklak-ceklek setiap ngangkat kaki langsung muni klak-klak seperti itu. Akhirnya dioperasi hampir 100 juta itu di Siloam. Namun Masya Allah setelah operasi, tidak lama setelah operasi, habis 2 minggu beliau meninggal. Apa yang setelah operasi memang karena di tulangnya itu diganti besi semua. Ya itu karena memang operasi seperti itu. Ada kalanya bisa berhasil, ada kalanya bisa tidak. Karena ya dokter itu kan hanya bisa ikhtiar, bukan penentu hidup. Sehingga apa? Ya langkah baiknya ya milih operasi. Kenapa? Karena kalau tidak dioperasi, ya beliaunya akan terus seperti itu, sakit terus. Kan tambah mafsadahnya kan lebih banyak. Makanya harus milih yang operasi. Jadi kalau ada dua bahaya, maka yang dipilih bahaya yang paling ringan. Begitu juga kalau ada yang sesuatu yang mafsadah, sesuatu yang buruk, itu ada dua, pilih yang paling ringan juga, ya. Jangan milih yang paling buruk yang paling banyak, enggak. Ya contohnya seperti sakit tadi itu, milih sakit apa operasi? Ya harus milih operasi. Milih sakit apa kesangkal putung? Ya sangkal putung, daripada sakit terus malah bahayanya akan berterusan. Kalau ini kan bahaya sekali, meskipun nanti nyawa taruhannya seperti itu. Itu yang mungkin. Ada terakhir satu pertanyaan sebelum waktunya habis. Monggo kepada teman-teman saya persilakan untuk bertanya. Baik, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya izin bertanya ini, Ustaz. Dia mau. Oke, kalau perihal tadi itu yang jenengan sudah jelaskan, ketika ada dua kemudorotan, ketika ini dibenturkan kepada situasi, contohnya situasi pemilihan presiden, ketika kita hidup di negara orang
dan kita menjadi warga negara di sana, kemudian banyak yang kita sebagai muslim minoritas seperti itu Ustaz. Dan di negara tersebut pemilihannya tidak ada yang muslim gitu. Bagaimana cara kita untuk mentransformasikan nilai yang seperti ini Ustaz? Kalau nggak milih seperti apa, kalau milih juga yang seperti apa, seperti itu Ustaz. Ini kebetulan kemarin waktu saya ikut sertifikasi dai, waktu sertifikasi dai pilihannya seperti itu. Apakah diperbolehkan pemimpin non muslim? Kalau saya jawab salah, ya, maka saya tidak lulus. Kalau saya jawab benar, maka lulus. Kalau yang ikuti hukum sekarang seperti itu memang. Kaitannya gini, contohnya seperti ini ya, contoh simpelnya. Ada pemimpin muslim, ya, calon pemimpin muslim, tapi tidak amanah, tidak jujur. Terus ada lawannya pemimpin non muslim, kafir, namun jujur, ya, seperti itu. Dan amanah. Mana yang harus dipilih? Nah, ini. Kalau yang hukum fikih kontemporer yang terbaru, itu lebih dikuatkan yang non muslim. Namun, ini masih terjadi khilaf, ya, masih terjadi khilaf. Namun saya masih berpegangan pada ulama-ulama salaf, ini mutlak ini sudah. Pemimpin non-muslim ini tidak boleh dijadikan nasbul imamah, ya. Nasbul imamah, pengangkatan seorang pemimpin, baik bupati, kades, gubernur maupun presiden, tidak boleh. Akhirnya kemarin itu MUI dan juga ketika acara sertifikasi dai, yang juga menjelaskan itu, para dai-dai yang sudah bersertifikasi ini untuk menyampaikan bahwasanya Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat yang harus diterapkan di Indonesia. Salah satunya masalah nasbul imamah, pengangkatan pemimpin. Pada akhirnya endingnya itu memang pemerintah itu menginginkan pemimpin non muslim menginginkan non muslim itu juga dijadikan pemimpin. Karena apa? Karena kinerjanya lebih jelas, lebih teratur, lebih amanah dan lebih terpercaya. Lantas bagaimana? Akhirnya dari NU itu mengeluarkan fatwa boleh nasbul imamah dari orang-orang kafir itu, pengangkatan seorang pemilihan atau pengangkatan seorang pejabat negara mulai dari gubernur, kades, bupati atau presiden non muslim dengan catatan satu, tidak ada lagi orang muslim yang bisa dipercaya atau tidak aman. Dalam konteks keindonesiaan sekarang, apakah memang dibenarkan kalau se-Indonesia ini kan Islam terbesar, apakah tidak ada satupun yang orang yang jujur? Apakah tidak ada satu orang pun yang amanah? Atau apakah tidak ada satu orang pun yang bersifat adil? Kan pastinya ada. Maka bagaimana menyikapinya? Selama masih ada calon pemimpin atau orang-orang yang bisa dipercaya, amanah dan adil, maka kita wajib memilih hal itu. Maka harus memilih orang yang muslim. Baru kalau memang satu negara, karena ini kasusnya seperti Imam Yusuf Qaradawi misalnya itu yang penelitiannya di Eropa, yang mana penelitiannya beliau itu, hasil fatwa-fatwanya beliau itu kan memilih yang minoritas non muslim, sehingga apa yang dimenangkan tetap yang non muslim yang dijadikan pemimpin, sedangkan muslimnya kan hanya sedikit dan non muslimnya berkuasa di situ. Ya, kalau kasusnya itu di luaran sana, bukan di konteks keindonesiaan, memang pemimpin non muslim yang harus jadi presiden. Kenapa? Karena satu, yang muslimnya sendiri ini kan minoritas dan juga di wilayahnya orang non muslim kafir. Hal itu agar tidak berbahaya, maka pengangkatannya yang dimenangkan adalah non muslim. Kalau di konteksnya di keindonesiaan, meskipun tidak sesuai jawaban, kan saya itu tidak dapat nilai karena memilih nol itu hasil yang satu soal itu. Pemimpin non muslim saya kan tidak setuju karena saya mengikuti fatwa itu, pengangkatan itu kan tidak boleh kalau yang non muslim. Apalagi masih banyak kita dari yang orang-orang muslim di Indonesia itu yang masih berkompeten, ya, yang jujur, adil dan bisa dipercaya. Ya tinggal nanti lihat konteksnya seperti itu ya. Kalau di konteks di Indonesia ini masih belum bisa menurut saya. Masih belum bisa untuk pengangkatan untuk non muslim. Kenapa? Karena masih banyak sekali orang-orang yang adil, amanah dan juga terpercaya. Kalau memang sudah tidak ada itu, monggo sudah non muslimnya diangkat. Mungkin itu.
Baik, cukup Ustaz. Kalau dari saya cukup jelas untuk jawabannya seperti itu Ustaz. Mungkin apakah ini kita buka satu pertanyaan lagi Ustaz? Monggo untuk Monggo teman-teman, apa kabar Mas? untuk yang mau bertanya, monggo saya persilahkan. Bisa lewat langsung ataupun lewat chat. Dari teman-teman. Baik, mungkin kalau tidak ada bisa dicukupkan Ustadz. Sebelum kita mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Ustadz untuk dipimpin berdoa. Baiklah, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tujuan kita, apa-apa yang menjadi tujuan kita, cita-cita kita semua dipermudah oleh Allah. Dan juga kita mendoakan kedua orang tua kita semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita baca surat Wal Asri 3 kali ya. Wala hadin ya wala kulli antin salih syaulilalahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Baiklah, itu semoga dengan pembacaan surat Wal Asri 3 kali ini hajat-hajat kita semuanya dipermudah oleh Allah, apa-apa yang dicita-citakan kita semuanya. Mudah-mudahan sukses semua. Amin Allahumma amin. Baik Ustadz, terima kasih waktunya telah memberikan kita ilmu-ilmu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.